Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war Raddu ala ahli syirk wal ilhad. Panduan dalam berakidah yang benar serta sanggahan bagi orang yang berbuat kesyirikan dan penyimpangan di dalam agama. Sekarang masih pembahasan wajibnya mengetahui akidah Islam. Kata penulis Al-Allamah Samahatul Mufti Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amali wastashhada bihadhihi al-ayah al-karimah. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan ayat yang mulia ini sebagai dalil dari ucapan beliau ini, yaitu di surat Muhammad di ayat yang 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka yakinilah, maka ilmuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, beristighfarlah dan beristighfarlah untuk dosamu. Ini surat Muhammad ayat yang ke-19. Kemudian kata penulis, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnul Munayyir, berkata Ibnul Munayyir, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qaul wal amal fala yu'tabarani illa bihi. Yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa ilmu itu merupakan syarat sahnya ucapan dan amalan. Keduanya tidak akan dianggap, tidak akan dihitung kecuali dibangun dengan ilmu. Fahuwa mutaqaddimun alaihima, ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Li'annahu musahhihun linniyah al-musahhiha lil amal. Intaha. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil ucapan Ibnul Munayyir, sesungguhnya ilmu akan menjadikan niat itu sah, dan sesungguhnya niat yang sah akan menentukan satu amalan. Jadi Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dalam bab ini ingin menekankan bahwa ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan akan dianggap, dihitung, akan sah ketika dibangun di atas ilmu. Dan ilmu
didahulukan di atas ucapan dan amalan, sebab ilmu itu yang membenarkan niat, sedangkan niat yang membenarkan amal. Karena itu jamaah sekalian, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah juga mengatakan, rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah wa rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyah. Terkadang amal yang besar bisa diperkecil dengan niat, dan juga terkadang amal yang kecil bisa diperbesar dengan niat. Jadi niat itu menentukan besar atau kecilnya amalan. Namun jamaah sekalian, tidak mungkin kita bisa memperbaiki niat kecuali harus kita punya ilmu. Ada orang yang datang majelis ilmu dengan niat untuk mengetahui. Ini niat yang bagus, niat yang benar. Tapi ada orang yang datang majelis ilmu, di samping dia ingin mengetahui ilmu bermanfaat untuk dirinya, juga dia ingin bermaksud agar supaya yang dia ketahui itu bisa dia sampaikan, minimal kepada orang dekatnya. Tentu beda hasilnya. Orang yang memiliki niat satu dan orang yang memiliki niat dua. Karena itu jamaah sekalian, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, juga seorang dari ulama fikih 4 madhab, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak akan ada yang menandinginya, tapi bagi siapa yang benar niatnya. Qalu, maka orang-orang bertanya, kaifa tasihhu niyatuhu? Bagaimana yang dimaksud dengan niat yang benar? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, yanwi ayarfa'a jahla an nafsihi, yanwi ayarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang lain. Jadi ilmu itu tidak akan ada yang bisa menandinginya bagi orang yang benar niatnya dalam mencari ilmu. Kemudian beliau ditanya bagaimana orang yang benar niatnya mencari ilmu, beliau mengatakan dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan juga orang lain. Jadi kalau kita sudah punya niat seperti ini, mendatangi majelis-majelis ilmu, maka menurut Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, itu sudah niat yang tepat. Kalau dia tambah, tentu lebih besar lagi. Misalnya dia datang ke majelis ilmu untuk bertemu teman-teman yang baik, sebab Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikanlah siapa yang kalian jadikan teman dekat. Ini tentu semakin banyak niatnya, semakin besar pahala amalan tersebut. Namun jamaah sekalian, tentunya niat yang banyak itu, niat yang besar, ditentukan dengan ilmu yang ada pada seseorang. Jadi ini menunjukkan bahwa mengetahui akidah Islam tidak ada cara yang lain kecuali dengan ilmu agama. Baik.
Kemudian jamaah sekalian, kata beliau hafizahullah, wa min huna, dari sini ittajahat himamu ahli ilmi ila ta'allumi ahkamil akidah wa ta'limiha wa atabaru dalika min awwaliyatil ulum wa allafu fiha muallafatin khassatan fassalu fiha ahkamaha wa ma yajibu fiha wa bayyanu ma yufsiduha aw yunaqqisuha minasyirkiyat wal khurafat wal bid'ah. Dari sinilah para ulama mengarahkan semangat mereka untuk mempelajari hukum-hukum akidah dan mengajarkannya, dan mereka menganggap, menghitung itu sebagai ilmu-ilmu yang utama, ilmu-ilmu yang awal, dan mereka menulis buku-buku khusus dan mereka merinci di dalam buku-buku tersebut hukum-hukum akidah, karena memang wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui akidah Islam. Dan mereka juga menyampaikan, menulis semua yang wajib. Mereka menjelaskan yang bisa merusaknya atau bisa menguranginya dari perbuatan-perbuatan syirik, khurafat, dan amalan-amalan baru di dalam agama. Khurafat itu jamaah sekalian, cerita-cerita yang tidak dibangun di atas dalil yang benar. Seperti ucapan sebagian orang ketika dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa ma dinuk?" Maka katanya ada orang yang menjawab ketika ditanya oleh dua malaikat, "Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu, pedoman syariatmu, agamamu?" Ini disebutkan dalam hadits Al-Barra bin Azib, riwayat Imam Ahmad. Setiap mayit akan ditanya 3 pertanyaan ini. Maka sebagian orang buat khurafat, cerita-cerita dongeng. Katanya dia menjawab bahwa dari 3 pertanyaan ini cuma dia sebut namanya Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad. Dua malaikat menjadi bingung. Kenapa setiap ditanya jawabannya Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad? Setelah itu orang yang dimaksud datang tadi untuk menolong ruhnya orang yang ditanya tadi ini. Maka dua malaikat pun tidak jadi menyiksanya. Ini khurafat, dongeng, tidak ada dalilnya. Tujuan akidah Islam, para ulama menulis buku-buku akidah, menjelaskan, menerangkan hukum-hukumnya untuk menghilangkan seperti itu khurafat-khurafat, dongeng-dongeng. Demikian pula jamaah sekalian, sebagian ulama menjelaskan, menulis buku-buku tafsir supaya masyarakat kaum muslimin tidak gampang dibodoh-bodohi. Ada yang berdalil surat Maryam ayat yang ke-33, katanya itu dalil bolehnya mengucapkan selamat di hari peribadahan non muslim untuk selain Allah. Bagaimana ayatnya? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Assalam atasku. Ini ucapan Nabi SAW. Di hari aku dilahirkan, demikian pula di hari aku wafat, demikian pula di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Katanya ini dalil
bolehnya memberikan ucapan selamat kepada hari raya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang menjadikan ini dalil bolehnya mengucapkan selamat untuk peribadahan kepada selain Allah. Tidak ada. Bahkan kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, beliau menjelaskan inilah pemahaman para ulama ahli tafsir yang sebenarnya. Qala al-mufassirun, berkata para ulama ahli tafsir, as-salamu huna bimakna salamah. As-salam dalam ucapan Nabi Isa alaihissalam di sini bermakna as-salamah, keselamatan, ketentraman, keamanan. Itu maknanya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam At-Tabari, demikian pula Imam Al-Qurtubi, demikian pula Imam Ibnu Katsir, demikian pula Imam Al-Baghawi, dan selainnya dari para ulama ahli tafsir. Dari mana mereka dapat pendalilan seperti itu? Maka para ulama menulis buku-buku akidah, buku-buku tafsir untuk menjaga akidah kaum muslimin dari semua hal yang bisa merusak, mengurangi akidah tersebut. Jadi assalam di situ keselamatan, keamanan, ketentraman, bukan mengatakan selamat atas hari lahirnya anak Tuhan. Bukan itu. Itu diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai tahniah. Kalau ada orang yang baru dikaruniai anak, maka kita berikan kepadanya tahniah. Apa itu? Ucapan selamat, Anda sudah menjadi ayah sekarang. Itu namanya at-tahniah. Bukan assalam yang dimaksud dalam ayat ini, bukan. Demikian pula disebutkan dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim secara lengkap dan ringkas penafsiran ayat ini. Surat Maryam ayat yang ke-33. Kata mereka, wal amanu minasyaitan wa a'wanihi alayya yauma miladi wa yauma mauti wa yauma ba'thi hayyan yaumal qiyamah. Ucapan Nabi SAW di sini maknanya keselamatan dari setan dan para pengikutnya atasku di hari lahirku, di hari wafatku, dan di hari aku dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Falam yatakhabbatni syaitanu fi hadhil mawaqif ats-tsalatsa al-muhishah. Saya tidak akan diganggu oleh setan di tiga kondisi ini, di tiga tempat yang sunyi ini, saat beliau lahir, saat beliau wafat, dan saat beliau dibangkitkan. Jadi jamaah sekalian, dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ibni Adam, ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan, illa yamassuhu asyaitan hina yuladu fayastahillu sarihan min massi syaitan gaira Maryam wabniha. Tidak satupun anak Adam
yang dilahirkan kecuali setan akan menyentuhnya saat dia dilahirkan. Lalu bayi itu menangis karena sentuhan setan, kecuali Maryam dan anaknya. Jadi keselamatan di situ, Nabi Adam atau Nabi Isa alaihissalam tidak diganggu setan saat beliau lahir. Demikian pula saat beliau wafat, maksudnya beliau tidak akan disesatkan oleh setan, sebab saat orang wafat, setan mengerahkan kekuatannya untuk menyesatkan umat manusia. Sebab itu detik-detik terakhir Nabi Isa Allah lindungi. Demikian pula setan tidak mampu mengganggu Nabi Isa alaihissalam saat beliau dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Itu maksud ayat yang benar. Jadi jemaah sekalian, pentingnya ilmu dan kembali kepada pemahaman para ulama agar kita jauh dari orang-orang atau dari dai-dai yang menyimpang, yang menyesatkan akidah kaum muslimin. Baik. Kemudian jemaah sekalian, wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, inilah makna la ilaha illallah. Bagaimana? Falaysat mujarrad kalimatin tuqalu bil lisan. Bukan sekedar diucapkan dengan lisan. La ilaha illallah 100 kali, 200 kali. Tapi dia tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensinya. Bukan itu yang dimaksud akidah Islam yang benar. Ballaha madlulun wa ma'nan wa muqtaban tajibu ma'rifatuha kulluha wal amalu biha zahiran wa batinan. Kemudian kata beliau hafizahullah, bahkan la ilaha illallah itu memiliki maksud, makna dan keharusan yang wajib diketahui seluruhnya dan diamalkan secara zahir dan batin. Walaha munaqidatun wa munaqqisatun wa la yattadih dzalika illa bitta'allum. Dan juga ketahuilah bahwa ada yang bisa membatalkan la ilaha illallah, juga bisa menguranginya, dan tidak akan diketahui itu kecuali dengan mempelajari ilmu. Jadi ini maksud dari penulis hafizahullah, bahwa la ilaha illallah yang benar itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan, bahkan dia harus diamalkan konsekuensinya. Karena itu jamaah sekalian, orang yang paling banyak ilmunya di dalam agama Islam, orang yang paling banyak pemahamannya tentang Islam adalah orang yang paling banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak pengetahuannya tentang agamanya adalah orang yang paling banyak nikmat Allah yang dia dapatkan. Perhatikanlah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Agama sudah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Hari raya sudah jelas, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, tidak butuh tambahan hari-hari besar yang lain. Selain tiga ini bukan hari raya kaum muslimin. Sampai-sampai kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-I'tisam, "Fama lam yakun yawma idin dinan la yakunul yawma dinan." Semua yang tidak menjadi agama di masa Nabi tidak akan pernah menjadi agama di hari ini. Artinya kalau ada orang yang menganggap agama, ajaran, amalan, ibadah yang tidak ada di masa Nabi, berarti itu sesuatu yang diada-adakan. Itu makna firman Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu. Para ulama ahli tafsir mengatakan maksud ayat ini bi ikhrajikum min dulumatil jahiliyah ila nuril iman, yaitu
Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kebodohan jahiliyah menuju cahaya iman, cahaya ilmu. Siapa yang banyak pengetahuannya tentang Islam, maka dia yang paling banyak menerima nikmat. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Jadi jamaah sekalian, banggalah menjadi umat Islam dan jangan latah, jangan memberikan loyalitas, jangan ikut-ikutan di hari-hari besar non muslim. Baik, jamaah sekalian, mungkin saya bisa kita ambil sedikit ucapan penulis hafizahullah. Beliau masih menguraikan beberapa penjelasan tentang wajibnya mengetahui akidah Islam. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Setan dari kalangan setan takut sama garam. Iya, jamaah sekalian, ini pembahasannya tentang sebab akibat. Jadi para ulama menjelaskan bahwa untuk menentukan itu sebab atau bukan sebab harus dilihat dua hal. Yang pertama, ada tidak dalilnya dari Al-Quran atau hadits yang mengatakan garam itu bisa membuat setan takut? Insya Allah tidak ada. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita uji dengan akal sehat. Dari sisi hubungan akibat, kita katakan api sebab terbakarnya beberapa rumah di kampung tersebut. Masuk akal. Ada sebab akibat. Rumah akibatnya terbakar, sebabnya karena api. Demikian pula air Zam-Zam sesuai dengan maksud orang meminumnya. Kalau ada orang yang minum air Zam-Zam dengan maksud biar hafalannya kuat, mudah menerima bahasa Arab, mudah menghafal mufradat, maka insyaallah taala itu sebab yang benar. Kenapa? Sebab ada dalilnya. Nabi mengatakan ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat untuk apa diminum. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, umum, termasuk dia niatkan untuk sembuh, untuk sehat, untuk pintar. Itu mencakup hadits ini. Kita pun meyakini bahwa air Zam-Zam itu adalah sebab seseorang bisa cerdas dan sembuh, karena ada dalilnya. Demikian pula tadi api, kita tahu, kita pahami sebab terbakarnya rumah-rumah yang ada di kampung tersebut. Nah, sekarang garam bisa tidak dijelaskan secara akal sehat? Ada tidak hubungan akibatnya? Garam dilempar, setan lari. Iya, setan itu tidak bodoh-bodoh amat. Jamaah sekalian, saya sebutkan sedikit. Saya sebutkan sedikit kelebihan setan yang Allah berikan kepada mereka. Setan dari kalangan jin. Jadi kata mereka dalam surat jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Dulu kata jin, kami punya tempat duduk di atas awan di bawah langit.
Untuk apa? Untuk mencuri dengar berita yang dibahas oleh para malaikat, supaya bisa disampaikan ke dukun dan tukang sihir. Nabi jelaskan bagaimana caranya. Mereka itu bersusun-susun dari bumi sampai ke langit pertama. Itu setan jamaah sekalian. Ringannya itu badannya. Maka kita tidak kaget kalau jin itu bisa terbang dari Atin sampai ke kota Makassar, tidak sampai semenit, 2 menit, karena memang ringan badannya. Jadi dia bersusun, kata Nabi, mereka bersusun dari bumi sampai ke langit untuk mencuri dengar berita yang dibahas oleh malaikat. Siapa yang akan ditakdirkan ini? Apa penakdiran Allah setelahnya? Kemudian disampaikan kepada dukun dan tukang sihir. Akhirnya apa? Orang yang mendatangi dukun dan tukang sihir bilang apa? Oh, orang ini hebat, orang ini pintar, tahu dia perkara gaib. Padahal itu cuma berita curian dari setan. Tapi apa kata jin dalam surat jin, dalam surah Al-Jin? فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Siapa yang mau mencuri berita sekarang, maka pasti dia akan mendapati potongan bintang yang siap menghantam. Jadi sekarang tidak bisa lagi curi berita. Kenapa mic-nya kecil ini? Jangan sampai ada jin ini. Jadi jin itu tidak bodoh-bodoh amat. Tidak ada hubungan sebab akibatnya itu. Jin takut sama garam. Demikian pula sebagian orang meyakini peniti, bawal. Peniti yang digantungkan atau bawang yang digantungkan di baju pakaian anak kecil atau di bawah bantal anak kecil, mereka anggap tidak akan menjadi sebab tidak akan diganggunya dia dari jin atau setan. Ini juga tidak ada hubungan sebab akibatnya dan juga tidak ada dalilnya. Jadi meyakini itu sebagai sebab, padahal bukan sebab minimalnya syirik kecil. Kenapa? Seakan dia mau menyaingi Allah dalam menentukan sebab. Iya, ini minimalnya syirik kecil. Tidak ada hubungan sebab akibat dan juga tidak ada dalilnya. Baik, wallahu alam. Ada yang lain, saya persilahkan. Pardon. Apa ada jin itu yang soleh, Ustaz? Maksudnya melakukan perbuatan baik. Iya. Jadi malam ini pembahasan jin ya. Mengerikan juga. Iya. Baik. Jemaah sekalian, jin itu seperti manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang beriman, ada yang kufur. Karena mereka sendiri yang mengatakan, masih dalam surah Al-Jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dalika kunna tara'iqa qidada. Sungguh di antara kami, kata jin, ada juga yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Artinya ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang Islam, ada yang kafir. Kami juga, kata mereka, bermadhab-madhab, bertariqah-tariqah. Jadi jin kurang lebih sama dengan manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dariyat di ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin dan manusia diperintah untuk ibadah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan jin dan manusia, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh benar-benar kami akan penuhi neraka jahanam banyak dari golongan manusia dan jin. Jadi itu hukumnya sama dengan manusia. Diperintah untuk ibadah dan juga diingatkan, diancam dari azab kalau mereka tidak mau mentaati Allah. Ini wallahu alam. Ada yang lain, persilahkan. Waduh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya mau tanyakan, apabila salah satu dari pasangan suami istri lemah akidahnya, kemudian dia melakukan kesyirikan ataupun salah satu pembatal keislaman, yang saya mau tanyakan, apakah status pernikahannya itu masih sah atau bagaimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jemaah sekalian, kalau kita mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan, maka kewajiban yang utama adalah mengingatkan dan menasihati. Itu dulu. Mengingatkan dan menasihati sebelum kita menghukumi dia. Sebab Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, siapa yang melakukan satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia bukan lagi muslim. Tapi beliau dan para ulama yang lain juga mengatakan bahwa kalau dia belum mengetahui hal itu, maka kita beritahu, kita ingatkan. Jangan sampai dia lakukan itu karena ada syubhat. Maka itu dulu yang kita lakukan sebelum kita menghukumi dia. Kalau perlu kita perdengarkan hukum orang yang melakukan persis dengan yang dia lakukan, kalau memang itu merupakan pembatal keislaman. Dan jamaah sekalian, kalau orang yang bukan lagi muslim, seperti ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, itu kata Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau dia suami, maka dia harus dipisahkan dengan istrinya. Tentu itu keputusan dari pemerintah, bukan fatwa orang per orang. Sebab ini dalam perkara pengadilan, sah atau tidaknya pernikahan seseorang. Iya. Jadi kewajiban kita memberitahu, menasihati, kemudian kita mengingatkan bahwa orang yang murtad itu harusnya berpisah. Kita ingatkan seperti itu. Namun tentunya perpisahan atau pernikahan yang sah bukanlah ditentukan dari fatwa orang per orang, melainkan kita harus melibatkan pemerintah muslim di pengadilan kalau mau tahu status pernikahannya. Ini wallahu alam. Ada yang lain, saya persilahkan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ustaz bertanya masalah iblis, jin, dan setan. Ini tiga golongan ini yang selalu disebut-sebut adalah musuh manusia. Iya. Yang saya mau tanyakan, setan ini apakah dia termasuk iblis atau jin? Iya. Nah, itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Karena selalu di setan itu seakan-akan satu kelompok dengan jin atau iblis. Terima kasih. Iya. Jadi siapa sebenarnya ini? Setan, iblis, dan manusia. Apakah iblis dari setan atau manusia? Iya. Baik, jamaah sekalian,
Ini pernah ditanyakan ke Mufti Saudi Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Apa perbedaannya? Jin, setan, iblis. Jin, setan, dan iblis. Beliau menjawab, kalau jin itu memiliki alam tersendiri, tercipta dari api. Kalau manusia tercipta dari tanah. Bapak kita Adam alaihissalam. Kalau setan, setan ini bisa jin, bisa manusia. Makanya di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan al-waswas al-khannas, makhluk yang selalu membisikkan keraguan dan selalu datang dan bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Kemudian setelah itu apa akhir ayat surat ini? Minal jinnati wan nas. Dua, setan dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana itu setan dari kalangan manusia? Setan dari kalangan manusia ciri-cirinya adalah yang menghalang-halangi orang untuk beribadah dan selalu mengajak orang untuk melakukan dosa. Dan itu bisa jadi teman kita. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Pada hari itu orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Dia mengatakan, duhai seandainya saya mengikuti jalannya Ar-Rasul, dan celaka saya, duhai seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, karena dia telah menyesatkan aku dari kebenaran setelah datang kebenaran tersebut. Dan setan itu selalu meninggalkan manusia. Sebagian ahli tafsir mengatakan setan yang menyesatkan dia ini adalah temannya dulu di dunia. Jadi berhati-hatilah memilih teman. Ini setan. Adapun iblis, ini iblis bapaknya jin. Sebagaimana manusia punya bapak yaitu Nabi Adam, maka iblis atau jin juga punya bapak namanya iblis. Cuma bedanya Nabi Adam alaihissalam telah wafat. Adapun iblis, Allah berikan waktu penangguhan untuknya sampai hari kiamat. Tapi jangan lagi ada yang bertanya, kalau begitu iblis walimah atau tidak? Karena dia punya anak. Kalau begitu dia kemarin pesta pernikahan atau tidak? Maka jawabannya wallahu alam, karena saya juga belum hadir di pestanya. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.